Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin, mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, tetap semangat dan selalu kurangi sambat. Ingat, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat untuk perkembangan daripada sektor kripto kali ini teman-teman ya. Ingat kawan-kawan ya, saya perlu mengingatkan kalian semua ya, bahwasanya sektor kripto adalah tempat terbaik untuk buang-buang duit serta tempat terbaik untuk menggandakan duit, serta gunakan uang kalian sebijak mungkin. Kalau kalian ingin terjun dalam sektor kripto, usahakan kalian disclaimer terlebih dahulu dan selalu gunakan uang dingin ya, high risk high return ya, cepat kaya cepat gembel gitu ya, kalau kita nggak benar-benar pandai memilih suatu aset. Nah, di sini kita lihat perkembangan daripada price-nya altcoin, terutama daripada bapak dari segala bapaknya kripto yaitu Bitcoin gitu ya. Berada di area 59.400-an ketika video ini dibuat. Harapan terbesar saya ketika kalian menemukan video ini, harganya udah semakin bagus ya. Yang dimana penurunan daripada Bitcoin diikuti oleh pergerakan altcoin, termasuk ada XRP, Dogecoin, Tron, Cardano, dan hampir merata sekitar 99% keadaan daripada sektor altcoin mengalami penurunan. Akan tetapi di tengah penurunan seperti ini teman-teman, ada sedikit informasi buat kalian para komunitas XRP. Kita langsung bahas. Seiring perkembangan daripada XRP, investor institusional yang memegang XRP semakin banyak. Berikut bukti-buktinya gitu teman-teman ya. Ini informasi pertama. Jadi ada beberapa informasi. Nah, survei terbaru yang dilakukan oleh Parthenon ya mengungkapkan adanya peningkatan minat investor institusional terhadap XRP. Lebih dari 20% pengambil keputusan yang disurvei mengungkapkan bahwa mereka menyimpan XRP dalam portofolio mereka, peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya teman-teman ya. Ini adalah data historikalnya gitu kan. Nah, ini menurut survei dominasi Bitcoin dan Ethereum, pasar stablecoin yang berkembang teman-teman ya. Jadi prospek masa depan investasi institusional dalam mata uang kripto. Jadi di sini kita bisa melihat secara pelan-pelan untuk investor institusional dari XRP sendiri semakin berkembang gitu teman-teman ya. Mantap jiwa. Dan informasi berikutnya, Ripple 15 panelis memprediksikan puncak bullish XRP hingga mencapai di area $2. Ini waktunya. Nah, selain dari 15 panelis ini teman-teman, informasi yang beredar saat ini ya, Ripple semakin memperluas kerjasama daripada sektor perbankan. Udah ada beberapa sektor perbankan yang mulai bekerja sama dengan Ripple. Ini menandakan suatu potensi yang cukup positif untuk masa depan Ripple dan XRP teman-teman ya. Nah, kita bahas teman-teman, dimana kalau kita lihat bersama-sama, Ripple XRP tengah membuat beberapa transformasi besar di sektor mata uang kripto. Rencana ambisius yang memiliki Ripple untuk XRP terus menghasilkan pernyataan yang kredibel yang terus memicu harapan investor untuk menyaksikan kenaikan XRP yang sangat cepat. Dalam hal ini, 15 panelis telah memutuskan untuk berbagi pandangan yang sama, telah membuat prediksi yang bernilai untuk XRP teman-teman ya. Jadi panelis memprediksikan ambang batas $1 untuk XRP. Ini ambang batasnya teman-teman. 15 panelis di Finders telah memprediksikan tingkat harga XRP yang sangat bullish. Para panelis atau pakar terkemuka ini telah menyatakan bahwa XRP akan mencapai di area $1,5 ya, $1,05 pada tahun 2025, dan token tersebut berpotensi mencapai di angka $2,49 pada tahun 2030 ya. Jadi perjalanannya masih panjang teman-teman. Apakah memang di bulan ini kita nggak bisa melihat XRP ke area 2 atau kembali lagi ke ATH-nya? Tentunya itu masih ada potensi XRP bisa nyampe di ATH lamanya ya teman-teman ya. Ini hanya sekedar prediksi. Ingat, prediksi nggak 100% bisa akurat.
Kenapa saya bilang prediksi itu nggak bisa akurat, teman-teman, nggak 100% akurat? Karena gini, sektor kripto itu sangat sensitif dalam hal news gitu teman-teman ya. Kita memprediksikan harga XRP bakal melejit sampai ke $10, $20, $30 ya. Prediksi itu udah dipikirkan matang-matang. Tapi tiba-tiba ada bad news yang mengatakan ya mungkin hal tersebut membuat rugi daripada pihak XRP semisal seperti itu, maka analisa seperti itu akan gagal. Makanya di sini ya kan, makanya di sini technical analysis itu penting nggak penting dalam tanda kutip gini. Dalam artian penting teman-teman ya, kita untuk mencari area entry buy and sell-nya. Kita mencari apa? Area resisten dan supportnya. Kita juga bisa ya untuk melihat dari polanya, dari market structure-nya teman-teman ya, untuk mencari area-area potensial ya. Kita bisa mencari area gap-nya, area supply, area demand kayak gitu teman-teman. Untuk apa? Mencari titik-titik yang paling bagus untuk masuk atau jual ya. Itu pentingnya kalau kita memakai technical analysisnya teman-teman ya. Nggak pentingnya gimana? Technical analysis itu ya bisa dikatakan nggak akan berguna ya ketika tadi ada news, kita udah memprediksikan matang-matang nih tentang suatu proyek, tiba-tiba kok ada news yang mengakibatkan prediksi kita gagal 100% gitu teman-teman ya. Jadi memang sensitifnya terhadap news. Nah, apalagi kalau kita memprediksikan positif ditambah dengan good news, wah itu bisa melebihi daripada ekspektasi gitu ya. Pada saat yang sama, Subhan Mundell, pemimpin riset pasar berbagi wawasan, menjanjikan lainnya. Munda memperkirakan harga XRP mencapai di area $6 pada tahun 2030 dengan menyebut adopsi XRP yang berkelanjutan sebagai alasan utama keberhasilan yang kuat. Oke ya. Terus di sini perakiraan token untuk bulan September, indikator teknik dan wawasan, di mana menurut koin Kodak XRP saat ini berada di kisaran 59, turun 0,55%, dan di sini token tersebut mungkin mencatat lonjakan 20% pada bulan September yang membuat harganya bisa menyentuh di kepala 0,7 teman-teman ya. Nah, jadi setiap panelis ini memiliki prediksinya yang berbeda-beda, tapi panelis ini teman-teman ya, mereka bullish terhadap XRP untuk jangka panjangnya. Oke, jadi ya kalau menurut saya ya nggak ada ajakan atau paksaan untuk kalian menjual atau membeli suatu aset kripto sebenarnya. Oke, selagi harga XRP masih murah, kalau menurut saya pribadi koleksi 10-20 XRP nggak ada salahnya, bukan gitu loh ya. Siapa tahu nih, ya kan, siapa tahu XRP bisa melejit gitu teman-teman, layaknya token-token yang lainnya gitu kan. Nah, apakah kita pernah mengira suatu aset itu bisa melejit tiba-tiba? Nggak ada teman-teman ya. Kita hanya bisa berharap suatu saat aset tersebut bisa meledak, ya bisa cepat bisa lama gitu ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang XRP, semoga sedikit membantu dan salam cuan.